Sulawesi II juga, Pak David Wenas, Chapter Presiden dari Manado Pusat ya. Silakan Pak David, Regional Sulawesi II. Ya Pak David, silakan. Pak David, unmute. Unmute dulu Pak David. Sebentar Pak David, unmute dulu. Suaranya di-unmute dulu. Ya, silakan Pak David. Oke. Jadi kesaksian saya adalah uji iman. Apalagi kita ini Presiden Chapter. Artinya kita sudah banyak membaca firman, sudah banyak belajar firman, memahami firman, dan lain sebagainya. Dan kesaksian saya akan mulai dari baca firman Allah, karena perjalanan hidup saya menemukan kesaksian ini, belajar bagaimana menerapkan firman Allah. Dimulai dari 2 Korintus 13 ayat 5. Di sana dikatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ayat selanjutnya, Yakobus 2:20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Yakobus 2:26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi lewat firman Allah ini, saya belajar bagaimana menerapkan iman. Saya belajar bagaimana uji iman saya di dalam perjalanan hari lepas hari. Kesaksian pertama yaitu ada hamba Tuhan datang dari pelosok. Sementara sepatunya saya lihat rusak. Dan saya katakan sama dia, Bapak pilih aja sepatu yang ada ini berderet, tetapi yang satu ini jangan. Sebab yang satu ini sepatu kesayangan saya. Lalu apa kata hamba Tuhan itu? Kata firman Allah, kasih yang terbaik. Terpaksa saya kasih sepatu yang terbaik saya. Tapi dalam hati saya katakan, Tuhan, ini sepatu yang terbaik saya. Dan apa jadinya? Beberapa hari kemudian saya dapat kiriman sepatu berpasang-pasang dari luar negeri. Ini luar biasa. Ini terjadi karena saya belajar uji iman. Begitu selanjutnya. Yang saya kesaksian kedua, di mana saya ini punya kendaraan motor. Motor pertama itu kira-kira 100 cc sekian. Datang hamba Tuhan dari pelosok juga. Katanya pelayanan dia masuk ke desa-desa. Jadi saya katakan begini, bawa motor ini. Saya kasih ke dia motornya. Dan apa yang terjadi setelah saya kasih motor itu, saya dapat motor yang cc-nya di atas dari itu, 200 lebih cc. 3 buah motor. Dan itu pun juga berakhir kepada hamba-hamba Tuhan. Nah, kesaksian lagi selanjutnya saya ada keluarga yang kesulitan rumah tinggal. Dia kerjanya cuma ojek. Mereka susah tempat tinggal. Saya kasih tempat tinggal gratis bertahun-tahun. Dan apa hasilnya saya kasih itu? Saya kasih rumah mereka tinggal tanpa minta bayaran. Saya dapat rumah dari pemerintah, 1 buah rumah. Ini luar biasa. Dan ini kesaksian nyata. Karena saya berpikir harus sebagaimana kita punya sikap melayani Tuhan. Dan Tuhan berjanji jika kita di dalam Tuhan minta apa saja, Tuhan akan jawab.
Itu yang saya lakukan. Jadi setiap firman Allah kita pahami, kita coba try, kita coba uji coba. Apakah betul, dan semua jawab. Dan kesaksian terakhir, saya punya anjing kesayangan yang namanya Corgi. Waktu itu anak saya ambil anjing perempuan untuk kiranya mau buka usaha pembibitan. Tapi yang perempuan ini belum seminggu sakit. Sakit, bawa ke rumah sakit, meninggal. Jadi akhirnya kita semua memang kecewa. Dan kejadian yang terakhir ini Corgi juga yang besar, yang pertama ini, kena penyakit yang sama, virus yang sama. Dan rencananya sudah mau dibawa ke rumah sakit lagi, tapi yang saya tahan. Saya bilang begini, saya biasanya kalau ada anjing sakit, saya kasih minum ada minyak yang namanya minyak jempol. Tetapi tujuan saya sebetulnya adalah doa. Saya bilang udah kasih minyak jempol aja, nggak usah bawa ke rumah sakit. Anak saya bilang begini, itu minyak jempol ini racun buat anjing. Saya bilang berdoa. Saya ambil minyaknya, saya kasih minum, saya berdoa, angkat tangan sama Tuhan. Apa hasilnya? Tuhan pulihkan anjingnya. Ini luar biasa. Dan ujian terakhir lagi. Ada anjing kita ini melahirkan. Anjing biasa dari kampung melahirkan. Ada 2 ekor. Yang satu berjalan normal. Yang satu ini 2 kaki berjalan, kaki belakang ini ditarik. Artinya dia nggak bisa berjalan 4 kaki. Saya angkat anjingnya, saya lipat kakinya belakang 2, dan saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan bikin dia berjalan. Saya lepas dia berjalan. Ini luar biasa. Dan ini kesaksian luar biasa. Jadi saya ingin sampaikan kepada kita semua. Mari kita sebagai orang percaya, kata firman Allah, minta maka akan diberikan. Bahkan di ayat yang lain dikatakan, sudahkah kalian meminta? Jadi ini Tuhan sendiri memaksa kita harus meminta. Meminta kepada Tuhan, bukan meminta kepada manusia. Saya kira ini kesaksian saya, biar menjadi berkat bagi semua yang boleh mendengar kesaksian ini. Terima kasih. Salam. Ya, makasih Pak David. Ya, Bro Edi Cheng, silakan untuk menambahkan. Kayaknya nggak perlu dikomen deh, Bro. Ini Pak David punya iman ini luar biasa, melebihi serdadu yang Yesus puji itu. Amin. Jadi ya kita hanya ngikutin lah, kita percayalah, percaya Amin. apa yang dikatakan firman itu ya dan amin. Saya setuju Amin. Pak David. Selamat ya, selamat, Tuhan berkati Pak. Terima kasih. Salam. Ya, mungkin Bro Robertus ada yang mau menambahkan? Dari mana Pak David punya keyakinan dan iman sebesar itu ya? Itu. Jadi begini Pak, saya selalu berpikir begini, apapun yang kita kerjakan harus ada faedah. Sekalipun itu ibadah, harus mendatangkan faedah, karena firman yang bilang, semakin kita rajin beribadah, semakin hidup kita semakin diberkati. Oleh sebab itu, bagaimana supaya kita hidup diberkati? Kuncinya adalah iman. Apapun yang kita lakukan di luar sana, baik itu bisnis, baik itu kesehatan, segala macam, itu intinya iman. Jadi sekalipun kita ini siang malam hidup di tempat ibadah, tidur di tempat ibadah, tapi kalau tidak pernah menguji iman, kemana kita nanti? Kira-kira begitu. Jadi iman ini harus diuji, supaya kita tahu kita ini benar-benar ada penyertaan Tuhan atau tidak. Terima kasih. Wow, puji Tuhan. Thank you Pak Wenas untuk sharingnya. Amin. Cukup ya. Nah, ya. Oke, mari beli prop buat Pak David Wenas dari